Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo, balik lagi di audio podcast bersama gua Mr. B. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share untuk mendengarkan podcast-podcast berikutnya nanti. Gimana keadaan kalian? Semoga sehat-sehat aja. Jadi tetap enjoy, asik, sambil ngopi, sambil rebahan untuk mendengarkan podcast ini. Oke, gue jadi nggak perlu lama-lama lagi. Jadi yang gue pengen bahas ini sebenarnya udah banyak banget dibahas. Gue juga sebenarnya udah nggak pengen bahas, cuman karena di sekitar lingkungan gue terlalu banyak banget yang ya ada yang udah berhenti, ada yang masih lanjut. Jadi mereka ini ya mohon maaf banget ya, keadaan mereka menengah ke bawah. Mereka menyambung hidup untuk keluarganya dan anaknya. Mungkin cuma kita nggak tahu keadaan ekonomi orang seperti apa. Jadi ya gue cukup memperingatkan, nggak perlu sampai melakukan hal tindakan yang berlebih, cuma ngingetin aja sudah cukup menurut gua. Ketika dia pengen lanjut silakan, ya berhenti lebih bagus. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang lagi banyak banget marak berserak, yaitu mulai sekarang gue bilang stop untuk bermain judi online, apapun itu bentuknya, karena itu sama aja nggak ada baik-baiknya dan lu nggak bisa ngerubah kehidupan dan ekonomi keluarga lu, bangsat. Sekarang lu buat apa main-main kayak gitu? Gue juga bingung orang-orang yang sekarang tuh. Sumpah gue bingung sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Kenapa sih lu pengen mempercepat keadaan lu lebih baik, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya lu bermain seperti itu? Nggak ngerti lagi, sorry kepotong karena ada Bang Ember lewat, jadi gua skip dulu ya. Lanjut lagi ya. Kenapa ya, gue bingung banget. Kenapa sih banyak banget orang yang pengen banget keadaannya tuh lebih bagus, lebih baik dari keadaan sebelumnya. Mereka ingin mendapatkan hal yang instan gitu. Ya menurut gue nggak ada sih yang nggak instan, semuanya melalui proses. Tergantung gimana cara kerja lu, nikmatinnya hasilnya. Ya gimana sih cara nikmatin prosesnya, gitu aja. Cuman kalau untuk salah satunya ini gue nggak setuju banget. Kenapa? Ya banyak banget dari lingkungan gue yang mohon maaf banget itu menengah ke bawah keadaannya. Ya bisa dibilang mereka sebagian adalah berdagang kecil-kecilan untuk memenuhi dapur di rumahnya. Tapi kenapa selingan kalian itu bermain judi online yang gak jelas? Gue sebenernya udah males banget bahas ini, tapi ini kayaknya cukup banget deh. Bukannya cukup, kayak penting banget gue bahas ya, karena ini ada di unek-unek sebenarnya di kepala gue yang nggak bisa gue tahan lagi, jadi harus gue keluarkan. Jadi banyak banget ya, gimana ya, keadaan kita akui keadaan
after pandemi ini belum sebaik mungkin atau belum pulih banget, masih terus ya mudah-mudahan akan terus membaik. Sebenarnya yang gua bingung adalah ini mulai marak-maraknya tuh sekitar tahun-tahun pandemi lah. Banyak orang yang mulai ya ketika mereka hilang pekerjaan, di PHK atau tutup usahanya, akhirnya dia bengong di rumah ngeliat temennya main, dia coba sekali dan terus ketagihan. Gue udah pernah bilang, jujur di sini di audio podcast ini, jujur gue bukan salah satu penikmat untuk hal-hal tersebut, karena satu gue sama sekali nggak tertarik dengan permainan tersebut. Kenapa? Karena ya sebenarnya ya nggak jelas juga sih. Ya lu dibodoh-bodohin mesin sih. Menurut gua, ya yang dinamanya online, lu yang nggak online aja masih bisa dicurangin, apalagi yang online lebih gampang karena bermain basic data, algoritma kan, yang nggak aja bisa dikibulin ke orang, apalagi itu yang mesin istilahnya. Banyak banget lingkungan gua yang akhirnya gue bilang, lu buat apa main gitu, nggak guna, dan juga nggak ngerubah keadaan, lu malah makin kesini ya lu makin susah nantinya. Ya karena apa? Ya karena lu satu ketagihan, kedua yang harusnya duit untuk keperluan lain, jadi lu mentingin buat main judi online ini. Dan gue udah denger beritanya lama, jadi yang gue tahu adalah duit judi online di RI udah lewat banget 200 triliun, dan itu katanya, yang gue baca di sumber beritanya, dan itu akan naik terus. Itu per tanggal 20 September 2023 beritanya yang gue baca, dan itu katanya bakal naik terus. Sekarang gue bilang gini, mau sampai kapan lu main ini, mau sampai kapan lu main tuh nggak bakal bisa juga kok jadi kaya enggak, lu sengsara. Iya, dan kenapa gue bilang sengsara, karena lu bakal ketagihan. Lu kalah, lu masukin lagi duit, lu kalah, lu bakal duit. Ya taruhlah misalkan yang tadinya cuma 20.000 cukup untuk lu membeli makan, kopi, dan rokok beberapa batang, lu malah habiskan untuk hal tersebut yang ibaratnya pertaruhannya mungkin pertaruhannya tuh lebih besar lu kalah dibandingin menang. Sedangkan lu dari 20.000 itu sudah cukup lu buat makan, beli kopi, dan beberapa batang rokok lah. Emang susah sih. Orang-orang kayak gitu tuh harus diingetin banget terus menerus. Emang mulut kadang sampai berbusa. Ya dia biar sadar. Dia biar sadar. Apalagi yang udah berkeluarga, menurut gua hati-hati banget. Emang mau lu balik ngebawa hasil jerih payah lu ke rumah itu dengan duit haram? Lu sadar gak sih, yang lu kasih ke anak istri itu duit haram, gak ada berkah-berkahnya buat lu makan, mau lu apain, beli barang apapun, gak ada berkah-berkahnya. Ya gue berbicara kayak gini ya karena gue udah lihat di sekeliling gue, gak ada yang sukses dari hasil
slot apapun macamnya judi online ini. Yang ada kayak makin kesini makin sengsara sih gue lihat. Kenapa sih lu? Aduh, emang orang-orang sekarang semua serba digital, bukan dimanfaatin yang bener, malah makin aneh. Dan yang gue baca lagi berita yang kemarin dari laporan dari sumber ya, berita ini dari sumber itu melaporkan terdapat 2,7 orang yang ikut judi online ini, sekitar 2,1 juta melakukan judi online dengan nominal di bawah 100.000. Berarti apa? Kalau orang yang bermain judi di bawah nominal 100.000, mohon maaf banget, berarti mereka adalah orang menengah ke bawah dengan pendapatan yang pas-pasan, ya mungkin cukup buat besok menutupi kebutuhan dapurnya, akhirnya diluangkan, disisihkan sedikit buat hasil judi online. Daripada lu judi online, mendingan lu nabung, lu tabung 20.000, misalnya lu naruh 10.000, lu taruh 10.000 di celengan, terus menerus hasilnya bahkan bisa lebih ternikmati dibandingin lu masukin duitnya ke judi. Bangke, udah stop anjing sekarang. Mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau kitanya stop, mereka juga nggak bakal lagi ngumbar admin slotnya, admin judinya juga nggak mungkin. Jadi adminnya mungkin admin juga bangkrut. Oh ya, satu lagi, dan gue kesal banget, banyak banget nih di media sosial, terutama kayak ya media sosial Instagram lah, banyak banget video-video orang diambil lalu ditaruh tag logo judinya. Sekarang ngapain lu ngambil, lu taruh? Belum tentu orang itu ngesponsorin, belum tentu orang itu promoin judinya, tapi lu comot, lu taruh website judinya. Lu main comot-comot aja, yang kena bukan si pihak yang punya websitenya, tapi orangnya. Udahlah, stop. Gue nggak bosan-bosan, gue bilang udahlah stop, nggak ada gunanya. Mungkin di sekitaran teman-teman lu masih ada yang bermain, silahkan kasih tahu. Sekarang gua bagi tips, mungkin bisa berguna buat lu atau teman-teman lu yang masih bermain. Kasih tahu gimana caranya. Mungkin yang lagi berjuang buat ngelawan kecanduannya. Yang pertama, lu pahami lah masalahnya. Gua akuin bahwa yang gua ngakuin juga, buat teman-teman yang ngedengerin juga pasti ada yang lagi berjuang buat ngelawannya. Langkah yang pertama lu lakuin tuh, lu harus ngenalin tanda dan gejalanya. Apakah dapat berupaya buat ngubah hidup lu dan ngerubah perilaku lu? Merasa perlu nggak lu sekarang gini bisa perbaikin hidup lu atau ngubah perilaku lu? Sekarang gini, dia main salah satu judi dengan duit yang cukup banyak untuk capai kegembiraan keinginannya. Sekarang lu balikin, tapi dia bisa nggak perbaikin hidup ya dan ngerubah perilakunya? Nggak bakal bisa. Yang keduanya itu dia pasti selalu gelisah sama mudah tersinggung ketika orang yang sedang lagi mencoba melawan mengurangi kecanduan atau stop. Jangan. Yang ketiga itu yang tadi gue bilang, ketagihan. Selalu upaya untuk mengendalikan, mengurangi, menghentikan berjudi terus gagal. Ya, kedua, lu carilah pemicunya. Pemicunya itu kadang buat teman-teman lo yang masih berusaha melawan kecanduan judi, cara ngatasinnya itu cari pemicu. Dengan kata lain ya, lu harus tahu alasan dibalik perjudian lu
dan pemicunya stres dari luar yang mungkin kontribusinya terhadap kecanduan judi. Pemicunya tuh bisa aja situasi, pikiran, perasaan, atau perilaku yang membuat lo terus ingin bermain. Jadi karena situasi ya, mungkin situasinya karena situasi mungkin karena ini kali, banyak yang banyak ngeluangin waktu kosong dengan duduk-duduk, akhirnya main HP, ada yang ngirimin situsnya, akhirnya lu pencet iseng, lu taruh duitnya. Yang kedua, pikiran lu mungkin juga lagi kalang kabut atau apa. Yang ke tadi itu perasaan tuh, mungkin perasaan lu lagi nggak enak sama siapa, jadi ya berhentilah. Coba deh yang ketiga ini, lu hindari suatu situasi yang bisa bikin resiko lu tinggi. Jadi lu harus ngindarin yang masih kecanduan ini, coba lu hindarin situasi risiko tingginya untuk menghentikan kecanduannya lah. Daripada lu ngabisin berjam-jam bermain seperti itu, lu bisa nelpon temen lu, ketemu untuk minum kopi atau mengalihkan perhatian lu supaya nggak ada ke arah judi online tersebut ya. Kayak lu bisa ketemu temen lu untuk ngopi, terus nonton film, atau lu pergi kemana, atau lu olahraga lah. Teknik kan. Jadi kedua, situasi resiko tingginya lah, lu jauhin banget mulai sekarang nih yang masih main, jauhin situs-situs perjudian online. Kedua, lu kalau punya kartu kredit, matiin kartu kredit lu. Yang punya pinjol, jangan pernah ngambil pinjol dan jangan pernah install pinjol. Yang masih ada yang judi offline, jangan pernah bawa uang tunai dalam jumlah besar. Kedua, hapus aplikasi judi online dari HP lu semua. Jangan pernah, nih kalau yang nggak tertarik menurut gua nggak masalah ya, tapi yang tertarik dengan judi online ini, jauhin. Dan jangan pernah jauhin temen lu yang suka main judi online, dan jangan pernah bersosialisasi dengannya. Itu menurut gua hal yang terbaik buat lu yang masih ngelawan kecanduan judi online. Terakhir adalah hindari orang, tempat, dan aktivitas apapun yang kaitannya dengan perjudian. Ya mungkin sekarang kan karena judi online jadi banyak juga ya, mungkin sebisa mungkin hindarilah. Yang terakhir itu, lu carilah dukungan sosial. Dukungan sosial ini sebenarnya penting banget biar bisa lu berhenti kecanduan, terus dapat diskusin masalah kecanduan lu ke temen lu atau ke anggota keluarga lu. Mungkin dia bisa dapat bantu hindari pemicunya untuk lu bermain judi, dan temen lu buat mendiskusikan stres atau kecemasan yang dapat nyebabin lu kecanduan tentu saja. Terus lu bisa juga cari orang yang sama-sama berjuang melawannya dengan memiliki pengalaman hobi judi online ini, dan lu bisa bagi cerita supaya lu saling ngingetin, bukan saling menjerumuskan. Jadi gue juga bingung sih kadang-kadang, kayak lu ketemu sesama penjudi nih lu ketemu sama pemain nih, lu bukannya saling sharing aja, kenapa ya gue bisa gini ya, anjir malam ini gue ini, malam ini gue ini, kemarin malam gini gue harus ini. Enggak gitu, lu nggak bakal habis-habisnya. Lu mau lu naruh segede apapun, lu bakal dibodohi terus buat naruh di situ. Lu lihat sekarang per September 23 aja udah 200 duit Republik Indonesia masuk. Itu dari sumber terpercaya. 2,7 jutanya yang main itu di bawah nominal 100.000. Lu bayangin, lu daripada lu punya duit 50.000, mendingan lu kasih yang udah nikah, lu kasih istri buat anak lu. Udah jalani hidup, nikmati prosesnya, itu mungkin yang lebih baik daripada lu mau kaya cepet. Nggak ada yang kaya dari judi, sumpah. Ya mungkin gua ngingetin stop buat main judi sekali lagi. Stop juga orang-orang yang ngambil video orang dengan menaruh logo situs judi online-nya. Stop. Mungkin dari diri kita dulu buat sadar, buat stop bermain judi. Kalau sudah baru
ke orang-orang, lu sebarin. Ya, udah mungkin itu aja podcast gua. Sampai jumpa di podcast lainnya. Gua Mr. Beast pamit undur diri. Bye bye.